Haleluya, haleluya. Shalom teman-teman, selamat sore, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan kembali lagi pada sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan Pak Muhammad KC. Karena memang beberapa waktu belakangan kita intensif sekali bersuara memberikan dukungan untuk Pak MKC ini bisa mendapatkan keadilan. Dan kebetulan juga karena pihak dari penasihat hukum beliau sudah membuka suara ataupun kemudian menyampaikan hal ini ke publik, dan karena itu ini mari kita simak sama-sama. Semoga ini menjadi informasi-informasi yang membuat kita akan terus optimis untuk Pak MKC ini bisa mendapatkan keadilan. Karena itu teman-teman, kita simak seperti yang ada di layar kalian semua, dan mari kita terus doakan agar Pak MKC benar-benar mendapatkan keadilan. Jadi mengenai putusan pengadilan 10 tahun di Pengadilan Negeri Ciamis itu sama sekali tidak benar. Dalam arti seharusnya MKC bebas murni. Kenapa saya sebut MKC atau klien kami bebas murni? Alasan pertama adalah karena penyidik bersama jaksa mengganti pasal. Jadi MKC disangka dengan pasal 156 junto 156A huruf A junto pasal 8 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, akan tetapi kemudian pasalnya berganti menjadi terdakwa membacakan atau menginformasikan kalimat-kalimat bohong, sehingga dia didakwa dari tersangka pasal 156 tadi untuk 156 huruf A untuk pasal 8 untuk pasal 45 ITE berubah menjadi terdakwa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana di kalimat bohong. Ya. Inilah yang tidak tepat karena ada pergantian pasal. Yang pertama itu secara formal salah. Artinya polisi, jaksa dan hakim salah menerapkan hukum. Yang kedua, secara material bahwa Al-Quran, hadis, kitab kuning, dan Alkitab itu bukanlah kalimat-kalimat bohong. Jadi kalau jaksa bersama polisi, bersama hakim mengkualifikasi bacaan-bacaan daripada klien kami Muhammad itu sebagai kalimat bohong, maka polisi, jaksa, dan hakim telah menista atau telah menodai kitab sucinya saudara-saudara kita umat Muslim, juga sekaligus menodai atau menista kitab sucinya umat Kristen dan Katolik. Karena apapun yang dibaca oleh MKC itu adalah bersumber dari bacaan atau kitab suci daripada umat Islam dan atau umat Kristen maupun umat Katolik, begitu Bapak. Oke, luar biasa. Nah, itu dia teman-temannya sangat jelas ya mengenai harapan dari tim penasihat hukum Pak Muhammad KC. Saya sangat tertarik sekali tadi dengan satu gagasan, harusnya Pak Muhammad KC ini bebas murni. Ya, harusnya Pak Muhammad KC ini bebas murni karena beberapa alasan tadi teman-teman, adanya perubahan pasal, ya, adanya perubahan pasal yang dikenakan kepada Pak Muhammad KC, sehingga pada akhirnya putusan-putusan terakhir itu menjadi tidak relevan dengan pasal yang awalnya dilaporkan karena di pertengahan jalan ada perubahan. Nah teman-teman sekalian, memang inilah yang sampai sekarang menjadi keprihatinan kita semua, dan saya juga lihat ya di media sosial ini, terutama di channel ini, saya lihat dukungan yang begitu luar biasa dan intensif, terutama mengenai seruan Pak MKC bebas. Itu juga saya lihat lumayan dahsyat ya disampaikan di kolom komentar, dan itu seperti yang dikemukakan tadi Pak Kamarudin Simanjuntak bahwa harusnya kliennya yaitu Pak Muhammad KC dalam hal ini adalah bebas murni karena beberapa alasan tadi yang sudah dikemukakan. Nah teman-teman, memang inilah yang sampai sekarang menjadi kerinduan kita, apakah nantinya setelah pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung Pak MKC akan bebas murni ataukah seperti apa? Masih kita nantikan. Karena teman-teman, kalau kalian menyimak secara full ya penjelasan itu, dan juga sudah saya share sedikit aja teman-teman cuplikannya ya di video-video sebelumnya, teman-teman bisa mengakses ya di situ mengenai
ya harapan-harapan dari Pak Kamarudin selaku penasihat hukumnya Pak MKC untuk Pak MKC ini bisa mendapatkan keadilan, dan karena itulah jalannya setelah pengajuan banding di Pengadilan Tinggi Bandung beberapa waktu yang lalu, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan materi untuk mengajukan kasasi ataupun permohonan kepada Mahkamah Agung untuk Pak MKC ini tentu saja mendapatkan keadilan. Nah, ini seperti yang pernah juga dikemukakan oleh Bang Ade Armando beberapa waktu yang lalu, yang mana beliau menyampaikan bahwa keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Ciamis itu sangatlah tidak masuk akal ataupun tidak adil, karena sesungguhnya MKC dan Yahya Waloni itu menurut Bang Ade Armando juga sudah melakukan penistaan agama ya. Si Yahya Waloni melakukan penistaan agama, tetapi vonisnya hanya 5 bulan dari tuntutan JPU 7 bulan. Nah, kemudian teman-teman akhirnya kita mendapatkan ukuran ataupun indikator ketidakadilan antara dua insan manusia yang oleh banyak kalangan menganggapnya orang yang melakukan tindakan menista agama, tetapi pada akhirnya putusan hukumnya tidaklah sama. Satunya 5 bulan, satunya 10 tahun. Ini jaraknya luar biasa sekali ya. Artinya ketidakseimbangannya sangat-sangat kuat, dan karena itulah dalam penjelasannya pun Bang Ade Armando mengemukakan bahwa jangan sampai nanti memunculkan kesan bahwa karena KC Kristen maka dihukum seberat-beratnya, karena Yahya Waloni Muslim maka dihukumnya biasa-biasa aja. Nah, itu yang diperingatkan oleh Bang Ade Armando dalam videonya, yang menyampaikan bahwa jangan sampai ada kesan-kesan yang seperti itu. Dan memang teman-teman pada akhirnya kesan-kesan seperti itu ya di pikiran saya secara pribadi kadang-kala terbersit juga, ini kenapa bisa sampai seperti ini. Dan menariknya saya lihat tadi teman-teman di berita itu katanya ya orang-orang yang terlibat dalam kasusnya Pak MKC itu di pengadilan katanya ada ini teman-teman, ada kenaikan jabatan katanya. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya dengan kasusnya MKC atau tidak, tapi katanya mereka diberitakan jabatannya naik katanya. Kita nggak tahu lah proses ataupun prosedurnya seperti apa itu, tapi itulah. Dan kita harapkan supaya Pak MKC ini memang nantinya melalui persiapan materi-materi yang dipersiapkan oleh tim kuasa hukum supaya pada akhirnya bisa mendatangkan keadilan. Inilah yang kita harapkan dalam situasi yang seperti ini. Inilah yang kita yakin dan kita percaya tentunya. Kuasa Tuhan pastinya akan nyata dalam hal yang seperti ini. Pastinya kuasa Tuhan akan ya bersinar dalam hal yang seperti ini. Dan pada waktu yang nanti ini akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa supaya setiap insan manusia yang rindu akan kebenaran, yang rindu akan kebaikan, mengerti tentang sesungguhnya apa yang dialami oleh Pak Muhammad KC, tentang sesungguhnya bagaimana orang-orang di luar sana ya tidak berperilaku, tidak mengambil keputusan hukum yang tidak adil terhadap Pak Muhammad KC. Teman-teman bayangkan saja, Yahya Waloni 5 bulan, MKC-nya 10 tahun. Ini durasinya jauh sekali. Ya, ini durasinya jauh sekali, dan karena itulah kita terus bersuara untuk hal yang seperti ini. Kita bersuara bukan dalam rangka membela Pak MKC salah atau tidak, tetapi ini terutama dalam rangka memberikan dukungan sepenuhnya untuk Pak MKC ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Bukan adil dalam konteks gagasan, tetapi terutama adil dalam realisasinya untuk dialami oleh Pak Muhammad KC. Dan biarlah tangan Tuhan sendiri yang campur tangan dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh tim penasihat hukum beliau, yaitu Pak Kamarudin, Pak Martin, juga Mas Febri, Pak Febri, dan juga Bu Desi ya, selaku tim penasihat hukum, supaya semuanya bisa mendapatkan hikmat daripada Tuhan, sehingga segala upaya yang dilakukan ya untuk mempermuliakan Tuhan dan untuk mengungkapkan kebenaran. Itulah yang kita harapkan. Terima kasih teman-teman, kita doakan terus yang terbaik Tuhan.